Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, suasana haru dan duka tiba-tiba berubah. Kehadiran Syaiful Bahri di tengah suasana duka keluarga membuat geger keluarga dan juga warga. Betapa tidak, sosok laki-laki yang dikabarkan tewas dalam kecelakaan saat pergantian tahun itu tiba-tiba hadir di hadapan mereka. Syaiful Bahri muncul saat jenazahnya akan dimandikan. Suasana duka itu pun berubah jadi kegembiraan, saudara. Pemuda 21 tahun itu pulang ke rumah dalam kondisi sehat. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Syaiful Bahri di Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Pemilik rumah baru saja kehilangan putranya akibat kecelakaan. Dalam suasana kehilangan yang mendalam, kediaman Syaiful Bahri dipenuhi pelayat. Mereka menyampaikan rasa duka untuk keluarga. Kejadian bermula saat keluarga mendapatkan kabar bahwa Syaiful mengalami kecelakaan lalu lintas. Syaiful dikabarkan meninggal dalam insiden itu. Seharusnya kecelakaan membuat keluarga dan kerabat tidak lagi bisa mengenali korban. Namun mereka yakin dan percaya dari ciri-ciri fisik jenazah pria yang diperlihatkan saat itu adalah Syaiful Bahri. Di lokasi ini, saudara, di Jalan Raya Gambirodo, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, kecelakaan lalu lintas di saat pergantian tahun itu terjadi. Dalam kecepatan tinggi, motor menabrak bagian truk pengangkut cabai. 2 orang meninggal dalam peristiwa nahas itu. Dan setelah olah TKP serta pemeriksaan saksi, polisi memanggil kerabat keluarga untuk memastikan identitas korban, saudara. Pasalnya, saat kecelakaan terjadi, tidak ditemukan identitas diri pada kedua korban. Kerabat kemudian membenarkan bahwa korban adalah Syaiful Bahri. Jenazah Syaiful kemudian dibawa ke rumah untuk disemayamkan. Di tengah isak tangis keluarga dan kerabat, peristiwa tidak terduga terjadi, saudara. Tak ada yang menyangka saat jenazah akan dimandikan, sosok yang ditangisi kepergiannya tiba-tiba muncul. Syaiful Bahri pulang ke rumah dalam kondisi sehat. Seketika, suasana duka berubah jadi haru dan bahagia. Keluarga langsung memeluk Syaiful, memastikan bahwa ia benar-benar hidup dan berada di hadapan mereka. Usut punya usut, saudara, ternyata jenazah korban kecelakaan di malam pergantian tahun itu bukanlah Syaiful Bahri. Polisi bilang sempat terjadi kesalahpahaman antara pihak rumah sakit dan keluarga korban. Keluarga salah mengidentifikasi 1 dari 2 korban tewas akibat kecelakaan yang ada di Puskesmas Bangsal Sari, Jember. Antara keluarga dengan pihak rumah sakit karena memang keduanya tidak membawa identitas waktu kejadian sehingga salah mengambil jenazah. Ketika sudah dimandikan, sudah disucikan, ternyata putranya pulang dalam keadaan hidup sehingga jenazahnya dikembalikan ke puskesmas. Lantas, saudara, di manakah Syaiful Bahri saat kecelakaan terjadi? Dan mengapa keluarga bisa salah mengidentifikasi jenazahnya? Ternyata, saudara, selain kemiripan ciri-ciri fisik, ponsel Syaiful yang tidak aktif kian membuat keluarga yakin
Korban adalah Saiful Bahri. Namun saat jenazah hendak dimandikan, Saiful sempat melakukan panggilan video call dengan tetangganya dan menjelaskan bahwa dirinya tertidur di rumah temannya. Dari pihak keluarga temannya Saiful Bahri yang waktu di Jember itu kan, bahwa si Bahri masih ketiduran di rumahnya Bahri. Posisinya mandiin mayat Bahri. Bahrinya nelpon gitu. Bahrinya nelpon ke pihak keluarga temennya, lari-larilah ke rumahnya Bahri, bahwa Bahri masih ada. Kemunculan Saiful merubah duka keluarga jadi haru dan penuh kegembiraan. Pelayat yang hadir pun tak ketinggalan, saudara. Seorang anak yang tadinya dinyatakan meninggal ternyata masih sehat walafiat. Jika Saiful Bahri masih hidup dan telah kembali ke keluarganya, lantas siapa yang menjadi korban dalam kecelakaan itu? Setelah memeriksa saksi, identitas kedua korban adalah Azda Mustafa dan Wildan Tobroni, warga desa Bangsal Sari, Jember. Jenazah korban akhirnya dibawa kembali ke puskesmas untuk kemudian diserahkan ke keluarga. Si Bahri ini masih hidup. Kemudian kita melakukan klarifikasi ke rumah warga. Terus habis itu ternyata benar terjadi kesalahpahaman dan jenazah tersebut akhirnya ditemukan oleh keluarganya, yaitu orang Bangsal. Kisah duka berujung haru juga datang dari Tuban, Jawa Timur, saudara. Samuji, seorang petani terkejut setelah mendengar pengumuman di masjid yang menyatakan dirinya telah meninggal dunia. Peristiwa ini bermula dari penemuan jasad di persawahan. Kondisi jasad tertelungkup penuh lumpur dan tertindih karung berisi rumput. Dan saat kembali dari sawah, kediaman Samuji telah dipenuhi warga dan jenazah pun telah siap untuk dimakamkan. Samuji kaget bukan kepalang, saudara. Ia tak bisa berkata-kata. Di rumahnya telah berkumpul pelayat. Belakangan diketahui jenazah yang terbaring di rumah Samuji adalah Pardi, warga desa tetangga yang memiliki kemiripan wajah dengan Samuji. Saat ditemukan di sawah, memang sempat ada perdebatan apakah itu jenazah Samuji atau bukan. Namun kabar kematian Samuji terlanjur diumumkan di masjid. Padahal Samuji tengah mencari rumput di sawah. Saudara, dari peristiwa yang dialami keluarga Saiful Bahri dan Samuji, kita diingatkan kembali untuk tidak cepat percaya dengan kabar yang beredar. Ketenangan dalam mencerna dan memeriksa kembali informasi yang ada jadi satu keharusan agar peristiwa serupa tak lagi terulang. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai seorang remaja ketakutan saat hendak disunat hingga kabur ke rumah warga untuk bersembunyi. Informasinya seusai jeda, tetaplah di berita utama.